Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Arintasari dengan NIM akhir 128 kelas 2C Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konflik yang terjadi pada masa dewasa tengah berdasarkan artikel penelitian dan beberapa teori psikologi. Menurut Elizabeth Berkner Harlock, masa dewasa dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dewasa awal usia 18 hingga 40 tahun, dewasa tengah usia 40 hingga 60 tahun, dan dewasa akhir usia di atas 60 tahun. Pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada masa dewasa tengah, yaitu rentang usia 40 hingga 60 tahun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, masa dewasa tengah pada tahun ini diduduki oleh generasi X atau Gen X, yakni kelahiran tahun 1965 hingga 1980. Menurut Levinson, masa dewasa tengah merupakan fase transisi dan refleksi kehidupan. Pada tahap ini, individu sering mengevaluasi kehidupan mereka, bahkan mengalami krisis paruh baya atau midlife crisis. Perubahan identitas, karir, dan tekanan tanggung jawab menjadi tantangan utama. Selain itu, konflik antar generasi kerap terjadi terutama saat individu dewasa tengah menghadapi anak yang mulai dewasa dan orang tua yang menua. Harlock juga pernah menyampaikan teorinya mengenai tugas perkembangan dewasa madya. Sebagian besar pengembangan tugas-tugas pada usia madya diarahkan pada persiapan individu demi suksesnya upaya dalam menyesuaikan diri dengan menuju usia tua. Oleh karena itu, kemampuan dalam menguasai tugas-tugas perkembangan penting demi sukses dan bahagianya sampai akhir hayat. Adapun beberapa tugas perkembangannya yaitu menyesuaikan diri dengan keluarga dan lebih berbuat sosial pada waktu luang yang dimilikinya. Nah, di sini sudah ada jurnal yang berjudul Differences in Parenting Patterns Between Generation X, Y, Z, and Alpha. Jurnal ini membahas mengenai perbedaan pola pengasuhan antar generasi. Linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi bagi yang ingin membaca lebih lengkap. Berikut merupakan beberapa konflik yang sering terjadi. Dalam konteks pola pengasuhan yang saya simpulkan setelah membaca jurnal tersebut. Yang pertama, ada perbedaan nilai tradisional dan modern. Orang tua dewasa tengah cenderung memegang nilai-nilai tradisional yang menekankan disiplin dan penghormatan, sedangkan generasi muda lebih mengedepankan kebebasan dan ekspresi diri. Orang tua mungkin mengharapkan anak untuk patuh tanpa banyak bertanya, sementara anak ingin berdiskusi dan mendapatkan penjelasan. Yang kedua, peran teknologi dalam pengasuhan. Generasi dewasa tengah seringkali kurang familiar dengan teknologi baru dibanding anak-anak mereka yang digital native. Hal ini menimbulkan konflik terkait penggunaan gadget, media sosial, dan cara belajar anak. Misalnya, orang tua khawatir anak terlalu banyak bermain gadget, sementara anak merasa teknologi adalah bagian penting dari kehidupan dan pembelajaran mereka. Yang ketiga, kesenjangan dalam keterlibatan emosional. Orang tua dewasa tengah yang sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga seringkali kurang memberikan perhatian emosional yang cukup untuk anak, sehingga anak merasa kurang didengar dan dimengerti.
Hal ini seringkali memicu konflik antar anak dengan orang tua. Yang keempat, perbedaan pendekatan disiplin. Pola asuh otoriter yang kerap diterapkan orang tua dewasa tengah bertentangan dengan keinginan anak generasi muda yang mengharapkan pola asuh demokratis atau permisif yang memberi kebebasan lebih. Anak seringkali merasa dikekang aturan ketat orang tua, sementara orang tua merasa disiplin ketat penting untuk membentuk karakter. Selanjutnya, pandangan mengenai generasi stroberi. Istilah ini sering digunakan orang tua untuk menyebut generasi muda yang dianggap rapuh dan kurang tahan menghadapi tekanan. Hal ini menimbulkan ketegangan karena anak merasa tidak dihargai dan disalahpahami. Kemudian yang terakhir, keseimbangan antara work life dan komitmen terhadap karir. Orang dewasa tengah sering menghadapi tekanan untuk sukses di karir sekaligus memenuhi peran keluarga. Konflik muncul ketika mereka merasa tidak punya cukup waktu untuk anak, sementara anak ingin lebih banyak perhatian. Jurnal selanjutnya berjudul Organizational Commitment Generasi X dan Y di Industri Manufaktur. Jurnal ini membahas tentang komitmen organisasi antara generasi X dan Y di industri manufaktur. Nanti saya juga akan berikan link lengkapnya di deskripsi. Berikut beberapa konflik yang sering terjadi dalam konteks gaya kerja. Yang pertama, autonomi versus kolaborasi. Dewasa tengah biasanya terbiasa bekerja secara mandiri dan menghargai hierarki. Sedangkan generasi muda lebih suka kerja tim dan kolaborasi terbuka. Seorang manajer dewasa tengah mungkin memberi instruksi langsung, sementara staf muda mengharapkan diskusi dan masukan bersama. Yang kedua, penggunaan teknologi yang berbeda. Generasi muda lebih cepat mengadopsi teknologi baru, sedangkan dewasa tengah mungkin saja lebih lambat beradaptasi, menyebabkan ketidaksepahaman dalam penggunaan alat kerja digital atau komunikasi online. Yang ketiga, komitmen terhadap work-life balance. Generasi dewasa tengah sering mengutamakan karir dan jam kerja panjang, sedangkan generasi muda menuntut fleksibilitas dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang menimbulkan gesekan dalam peraturan kerja. Selanjutnya, pendekatan terhadap inovasi. Generasi muda cenderung terbuka terhadap perubahan dan inovasi, sementara dewasa tengah lebih konservatif dan berhati-hati. Contohnya, penolakan terhadap metode kerja baru yang dianggap mengganggu rutinitas sehari-hari. Kemudian yang terakhir, gaya komunikasi. Dewasa tengah biasanya lebih formal dan langsung, sedangkan generasi muda lebih santai dan lebih suka menggunakan media sosial atau pesan singkat. Hal ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Yang terakhir, ada jurnal yang berjudul Partisipasi Pemilih dipengaruhi kurangnya minat politik dan ketidakpuasan dengan pilihan kandidat pada generasi X, Y, dan Z di Kabupaten Bandung Barat. Dalam ranah minat politik, beberapa konflik yang sering terjadi antara lain, yang pertama, ketidaktahuan politik. Generasi muda sering dianggap kurang peduli atau kurang informasi tentang politik formal, sehingga tingkat partisipasi mereka cenderung rendah. Sebaliknya,
Generasi dewasa tengah biasanya lebih aktif dalam pemilu dan organisasi politik. Yang kedua, attention switching theory. Generasi muda lebih mudah beralih perhatian ke isu-isu terbaru dan menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat. Sementara generasi dewasa tengah lebih fokus pada isu politik tradisional dan stabilitas. Yang ketiga, ada social mobilization theory. Perbedaan kepentingan sosial dan ekonomi mendorong mobilisasi sosial yang berbeda antar generasi. Contohnya, gerakan lingkungan hidup yang didominasi oleh generasi muda sering bertentangan dengan kebijakan ekonomi yang didukung oleh generasi dewasa tengah. Yang terakhir, rational ignorance theory. Beberapa generasi memilih untuk tidak terlalu mendalami politik karena merasa informasi sulit diakses atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan perbedaan tingkat partisipasi politik.